dengan judul, apa judulnya? Sukses berdagang sesuai syariah. Harusnya judulnya dibalik, berdagang yang sukses hanya dengan syariah. Orang yang tidak mengerti syariat Allah Azza wa Jal dalam mencari nafkah dengan profesi sebagai berdagang adalah orang yang tidak pernah sukses dalam hidupnya. Walaupun di tangannya ada rupiah, ada aset, ada properti, ada saham perusahaan, dan ada logam mulia dalam jumlah yang besar, tetapi kalau tidak mengerti syariat, sesungguhnya dia tidak sukses. Karena yang dimaksud dengan sukses adalah فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kata Allah Azza wa Jalla, orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses. Kehidupan dunia hanya kesenangan yang menipu. Karena kalau yang Anda maksud dengan sukses hidup dalam berniaga tadi, mendapatkan materi dalam jumlah yang sangat besar, tentulah yang sukses adalah Qarun. Iya atau tidak? Berapa digit kekayaan Qarun? Ada yang tahu? 9 digit? Berapa digit kekayaannya? Kekayaannya digitnya dari Mesir sampai ke Sumatera Barat. Tidak percaya Anda? Kalau Anda menggali di depan rumah Anda, dapat emas, kata siapa? Qarun. Pergi Anda berlayar ke samudera, pergi ke pulau di sana, dapat emas, harta siapa? Masih harta dia juga. Tapi apakah dia sukses? Tidak. Ketika Allah Azza wa Jalla meminta kepada dia untuk memberikan kewajiban dalam hartanya, dia menolaknya karena alasan dia logis. Alasan logis otaknya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Wahai Musa, kekayaan ini tidak ada hubungan dengan Tuhanmu. Aku kaya karena ilmuku di dalam berbisnis, kepintaranku dalam strategi manajemen, dan kemampuanku di dalam mengelola harta sehingga dia beranak pinak. Tetapi dalam sekejap mata Allah mengatakan ketika dia telah sombong, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kata Allah, kami tenggelamkan dia, si Qarunnya, dan dengan harta kekayaannya seluruhnya ke dalam muka bumi, ke dalam perut bumi, sehingga dimanapun orang menggali kekayaan di dalam perut bumi ini milik dia. Ya, ini berarti sukses atau tidak? Tidak. Karena mati dengan keadaan yang paling tragis, paling mengerikan, dimakan oleh bumi dia dan hartanya seluruhnya. Maka Anda hanya bisa meraih kesuksesan tadi, dapat harta dan dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan harta tadi. Ini dia orang yang sukses. Ada contohnya? Ada contoh atau tidak? Tadi ada contohnya. Para sahabat kaya-kaya atau miskin-miskin?
para sahabat kaya-kaya. Siapa sahabat yang kaya? Beberapa kekayaannya. Abdurrahman bin Auf sampai embasnya ke Pulau Sumatera. Tapi kaya, betul kaya dia. Kekayaannya berapa? Al-Imam Al-Dhahabi mengatakan tuqaddar sarawatuhu bi 3,000 alfin wa 200,000 dinar. Berapa itu? 3.200.000 dinar. Dinar 4,25 gram. Berarti berapa ton kekayaannya? 13.600 gram. Karena 1 gram 1 dinar 4,25 dibagi 1.000 berarti berapa? 13 ton 600.000 kilo emas. Kurang jelas. Jadi didekatkan lagi. Jadi berapa semuanya? 13 ton 600 kilo emas. Per kilo berapa emas? 600 juta rupiah dikali 13.600 kilo. Berapa jadinya? Ada matematika yang bisa menghitung? Hitung itu bukan sedikit hitung. Tidak. Berapa miliar? Berapa triliun? 800.000 triliun. 8.000 triliun cukup membiayai APBN Indonesia berapa tahun? Indonesia berapa APBN-nya? 800 triliun. 300 triliun. Bisa 3 tahun dia biaya Indonesia sendiri. Begitu kekayaannya. Ini baru seorang Abdurrahman bin Auf. Banyak sahabat-sahabat yang lain yang kaya. InsyaAllah cukup. Kira-kira menurut Anda dan yang pernah Anda ketahui dan yang diinginkan setiap manusia, apa sih bisnisnya? Berapa modalnya? Dan begitu kan ya? Bisnis ini ternak uang kali Ustaz, ternak emas. Tidak ternak emas dia. Dia ketika wafat meninggalkan 3.000 ekor kambing. 30.000 ekor kambing, 1.000 ekor unta, 1.000 ekor kuda. Kira-kira apa bisnisnya dan berapa modal awalnya? Pinjam ke bank mana dia modalnya? Coba saya bisa nebak. Bank mana pinjamnya? Pakai riba atau tidak? Pakai bunga atau tidak? Masya Allah. Al-Imam dalam Musannaf Abdul Razzaq dijelaskan ketika beliau datang ke Madinah, itu satu perak pun, satu dinar pun dia tidak bawa kekayaannya dari Mekah. Dia memang sebelumnya seorang pedagang juga sudah. Tapi ketika dia hijrah, bagi dia lebih penting agama Allah
karena dia ingin sukses dunia dan akhirat daripada membawa kekayaannya hijrah. Karena kekayaannya di Mekah juga sudah banyak. Maka kemudian dia tinggalkan semuanya di Mekah. Sampai di kota Madinah, datang kepada Rasulullah SAW dan dipersaudarakan Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' seorang laki-laki yang berjiwa besar. Ketika dia menerima persaudaraan dari Rasulullah SAW dengan Abdurrahman bin Auf, dia tahu Abdurrahman bin Auf adalah orang terpandang dan saudagar kaya dari Mekah. Datang ke Madinah membawa hijrah, tidak membawa apa-apa, maka tersentuh nalurinya. Rasa ukhuwahnya tersentuh dan dia mengatakan, "Usyatiruka fi mali." Wahai Abdurrahman, saya memiliki harta. Ambil seperduanya untukmu. Kira-kira ini modal awal begitu kan ya? Tapi para ahli siyar semuanya menjelaskan, wa kana Abdurrahman isamiyan. Dia orang tipe yang apa namanya? Tidak gampang mau menerima pemberian orang. Dia tolak walaupun modal gratis, hibah dan halal. Maka sebuah kenistaan kalau anda ingin mencari kekayaan, memulainya dengan cara pinjaman riba ke bank konvensional, baik banknya besar ataupun bank dalam skala kecil, sampai pun bank keliling-keliling itu, apapun namanya, ya. Maka jangan berharap anda sukses di dunia dan di akhirat. Di dunia pun secara pandang materi pun tidak ada sejarah orang sukses dengan riba. Dia menolak pinjaman, bukan pinjaman, hibah pun ditolak. Gratis ditolak oleh dia. Lalu apa yang dilakukan? Duluni ala suq. Kata Abdurrahman kepada Sa'ad bin Ar-Rabi', barakallahu laka fi malik. Semoga Allah memberkahi hartamu. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Subhanallah. Bukan ke bursa dia. Bukan ke pasar modal, bukan. Ke pasar barang real. Pasar pagi mamanya, pasar apa lagi? Sikau apa saya duanya? Pasar raya, pasar induk apa? Seperti Tanah Abang itu pasar induk. Di sini pasar induknya apa? Pasar raya. Apapun ada di situ. Masya Allah. Dengan jumlah grosir kalau orang belanja. Datang dia ke pasar. Memang ke pasar mau ngapain? Kan nggak ada modal tadi, dikasih modal nggak mau. Kalau anda disuruh coba berbisnis, pergilah ke pasar. Apa yang terpikir di kepala anda? Kerja sama orang dulu, lama kayaknya. Kerja sama orang, kalau dapat yang baik, alhamdulillah. Kalau dapat yang tidak baik, ya. Tapi ini bagian dari usaha juga. Saya tidak mengatakan salah, tidak. Tetapi ini bagian dari usaha. Maka kemudian dia beli barang dengan tidak tunai, samin mu'aqid. Yang dibelinya sembako di waktu itu, susu kering dan minyak samin. Dibeli dengan tidak tunai, bayar tunda. Saya beli pak barang A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, sekian jumlahnya, bayar 3 hari lagi. Perlu uang?
Tidak, hanya perlu kepercayaan. Orang percaya dia sahabat kaya dari Mekah, ya. Tapi dia juga tidak memanfaatkan kepercayaan orang kepada dia sebagai cara untuk menipu orang. Kadang ada orang yang memanfaatkan kepercayaan orang kepada dia untuk menipu orang lain. Dia tidak. Dijualnya dan untung. Mungkin beli tidak tunai pasti lebih mahal, iya atau tidak? Hah? Dan dijual untung mungkin. Contoh, dia beli tidak tunai pasti mahal, dijual tunai untung mungkin. Bagaimana caranya? Contohnya apa? Saya katakan contohnya. Ada pedagang kain di sini, baju segala macam ada. Yang ngambil dari Tanah Abang ada. Hah? Anda ngambil ke sana bayar cash atau tunda? Tunda kan ya, bahkan ada namanya apa namanya, bayar ini dua apa namanya, ambil cek bayar cek, ambil lagi setiap bayar ngambil lagi, setiap bayar ngambil lagi, setiap bayar lagi, ambil cek bayar cek namanya. Maka apa namanya, kotak nota apa namanya, oh bukan oper nota. Ala kulihat seperti itu. Seperti itu orang berdagang. Ya, bukan konsinyasi, beli tunai, bayar nanti. Ya. Itu yang dilakukan Abdurrahman bin Auf sampai hartanya berkembang dalam jumlah yang luar biasa. Diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Sukses dunia dia. Dan akhiratnya sukses. Karena tahu Anda, tahu atau tidak? Apa yang tahu? Bahwasanya beliau hartanya jumlahnya tadi saya katakan 16 ton emas, 13 ton emas, 600 kilo. Pernah melihat emas banyak itu? Walaupun di internet nggak pernah melihat. Ini memang punya dia, bukan melihat atau tidak melihat. Ayo. Pernah dia membagikan kepada setelah Rasulullah SAW wafat kepada istri-istri Rasulullah SAW satu kebun milik dia, properti milik dia, aset dia, dia jual dengan nilai 40.000 dinar. Nah, berapa ton lagi ini? 40.000 dinar dia jual, dia bagi-bagikan kepada istri-istri Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat. Pernah dia berwasiat kepada setiap para sahabat Rasulullah SAW yang pernah ikut perang Badar. Kata beliau, saya wasiatkan kalau saya wafat, bagikan kepada setiap kepala sebanyak 400 dinar. 400 dinar berapa? 1 dinar berapa? 2,5 juta. Ya, kali 400. 1 miliar per kepala. Lalu para ahli siyar mengatakan ternyata ketika dia wafat masih ada hidup sebanyak 100 para ahli Badar, masing-masing dapat 1 miliar. Masya Allah. Ya, ini yang sukses dunia akhirat. Kira-kira menurut Anda sudah terbeli oleh dia surga? Kalau belum terbeli, Anda apa yang perlu kita berikan untuk agama Allah ini? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an juga sahabat kaya. 2 kali dia beli surga. Diriwayatkan dalam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Man hafara bi'ru ma'una falahul jannah."
siapa yang menggali sumber air bersih di Ma'unah, maka dia mendapatkan surga. Maka aku gali, aku dijanjikan oleh Rasulullah surga. Ketika kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam perang Tabuk, biaya perang pasti mahal. Jumlah pasukan perang tidak lebih kurang dari 3.000 orang. Melakukan perjalanan sebanyak 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, 2 bulan. Pasti biayanya mahal. Belum kendaraan kuda. Maka Rasulullah mengatakan, karena para sahabat di waktu itu mengeluhkan kesusahan biaya, menjahaza jaishal usrati falahul jannah. Siapa yang mempersiapkan Tabuk, maka dia punya surga. Begitu orang beli surga. Ditujukan untuk membeli surga, bukan dipendam untuk menghancurkan dirinya, bukan dibelanjakan untuk menghancurkan dirinya di dunia dan di akhirat. Bahwa banyak orang yang memiliki harta, dengan harta itu dihancurkan dirinya. Dia jadikan harta itu menyebabkan anak cucunya berkelahi berebut harta waris, karena dia tidak mengajarkan kepada anak cucunya syariat Allah. Dan karena mungkin juga harta tadi didapatkan dengan cara yang tidak halal, yang merupakan sumber perpecahan. Baik, lewat 7 menit cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada soal informasi yang bertanya, silakan dari sini. Kemudian yang akan silakan 2 dari soal dan 1 dari Pak. Kemudian pertanyaan atas di sini, pertanyaan atas di sini. Nanti kami akan ya, silakan ya. Yang kertas ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kalau jual beli tidak tunai, beli barang kemudian dikreditkan, terus Sri orang Bogor, Masya Allah, beli barang atau minta? Baik. Motor di Bogor. Ya. 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 Bayar dengan cara angsuran. Ya, sebentar terlambat bayar angsuran ada sanksi halal. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita itu kalau untuk kita sudah melebihi Ustaz. Iya betul. Terus? Tapi dalam bentuk piutang. Ya. Masih orang. Ya. Terus setiap uang pun dan banyak lagi. Ya. Piutang Anda sekarang sampai nisab lebih. Sudah 1 haul atau belum? Sebentar, kapan Anda mulai usaha ini? Dua tahun berarti sudah haul. Awal modal 10 juta. Kapan mulai sampai semua aset? Awal modal 10 juta rupiah. Uang yang lain tidak ada.
Baik. Sebentar. Anda putar sampai kapan? Tahun kedua sudah berapa aset Anda seluruhnya? Rupiah dengan piutang. Perkiraan. Tahun pertama kan ketika mulai 10 juta. Tahun kedua 30 juta, belum juga nisab. Tahun ketiga, tahun ketiga itu kapan? Tahun pertama memulainya bulan apa, hari apa, tanggal berapa? Kita mulainya tahun 2016. Bulan? Kok 2016 enggak ingat? Kan awal usaha sama dengan awal kelahiran Anda. Bahkan mungkin lebih penting tanggalnya daripada tanggal kelahiran anak terkadang. Baik. Andai mulai Januari 2016, 2017 belum nisab, 2018 Januari sampai nisab, ya. Maka 2019 Januari kurang 11 hari, berarti di 2018 Desember diperkirakan tanggal 19. Pada waktu itu lihat aset Anda dan piutang Anda. Anda kan jual beli barang. Ada barang yang stok di gudang atau semuanya tidak ada stok? Tidak ada masalah. Berarti semuanya berbentuk piutang. Piutang lancar berapa persen? Lancar 90%, ini dikeluarkan zakat 90%-nya. Dari 90% dikeluarkan zakatnya. Andai semua piutang itu nilainya 100 juta, yang dikeluarkan zakat pada saat Desember tahun 2018 tanggal 20 tadi, keluarkan sebanyak 90 juta dikali 2,5%. Berarti berapa? Hah? Berapa? 2.200.000. Hah? Baik. Yang 250. Yang 10 jutanya yang piutang yang perkiraan tidak lancar, kapan dia bayar? Walaupun sudah molor, sudah terlambat 2 tahun, bayarkan zakat sekali. Jelas? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Beberapa itu berapa? Maksimal berapa menit ya? Ya. Ini ada pendapat dari teman saya yang baca, bahwa dia menjadi profesional. Dia ingin dia WA kepada saya. Saya bekerja di bank tadi di Jerang. Jika riset saya lunasi kredit karyawan. Kredit karyawan itu di-cover sama asuransi jika riset. Jika dipecat, asuransi akan membayar utang kredit tersebut. Apabila juga saya mangkir dari kerja tidak masuk kerja lagi, berada dipecat dari perusahaan tersebut dan kredit karyawan saya masih asuransi. Wajib. Maksudnya, Coba ulang pertanyaannya. Apa hukumnya? jadi kira-kira ya jika mangkir dari kerjaannya, Coba ulang pertanyaannya sehingga jelas jawabannya tadi. Apa hukumnya? saya bekerja di bank profesional di bank BDN dan dia bicara jika riset harus lunasi kredit karyawan. Ya. Kredit karyawan itu dikoperkan sama asuransi jika yang melakukan riset. Ya. Jika dipecat, asuransi akan membayar utang kredit tersebut. Apabila jika saya mangkir dari pekerjaan, tidak masuk kerja lagi, berada dipecat dari perusahaan tersebut.
Jawabannya tadi apa? Ada. Karena yang menyuruh Allah Azza wa Jalla, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar." Kata Allah, siapa yang datang kepadanya peringatan bahwa Allah mengharamkan riba, alhamdulillah selama ini dia bergelut dengan riba dan dia tidak sadar. Sekarang ada peringatan dan dia pun mendengarkannya dan faham bahwa adalah riba pekerjaannya. Kata Allah, fantaha, langsung berhenti. Itu artinya. Kalau perintah Allah fantaha, langsung berhenti, pada dasarnya hukum perintah hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Jelas sudah. Selanjutnya, kebetulan di rumah ada usaha agen atau loket pos pembayaran kayak listrik. Di sana misalnya ada yang bayar anggap contoh 10.000, 3,5, 10.000 dan 10.000. Kalau saya ada menjadi 10.500 gimana Ustaz? Jadi ada selisih 150 yang saya naikkan karena di Padang ini duit 100 rupiah sama 100 rupiah tidak laku lagi. Tidak laku. Iya. Di bank tapi laku. Di bank laku tapi di sekitar mungkin di tempat saya atau di masyarakat tempat lainnya duit 100 atau 200 tidak laku. Bisa kita belanja di supermarket biasanya kemarin 100 200 kita dikasih token. Baik. Minta izin ke dia. Ya izin. Ya iya. Hukum ternak jangkrik untuk pakan burung. Apa? Hukum Burung ternak jangkrik untuk pakan burung. Burung biasanya. beternak jangkrik untuk pakan burung. Iya. Halal. Begini yang saya tanya Ustaz, biasanya burung itu kan untuk burung yang dipakai lomba itu supaya Apakah semua burung untuk lomba? nyaring supaya nyaring suara burungnya. Yang saya tahu burung yang nyaring suaranya dipakai untuk lomba. Dan di lomba itu biasanya ada judi lah. Gimana tuh Ustaz? Oh, ya. Kalau yang datang beli dia bilang saya tukang judi. Sering saya judikan burung saya butuh jangkrik Anda. Bilang ke dia saya enggak jual jangkrik ke tukang judi. Tapi datang orang beli jangkrik, bernampak beli jangkrik sekian ratus ekor. Ya udah jual saja, jangan tanyakan mau untuk lomba atau tidak. Karena ternyata bila beliau untuk lomba burungnya Pak, ya saya enggak jadi jual. Untuk mau jualan, mau kaya atau mau apa? Kalau mau kaya mau jualan seperti tadi, jual saja. Baik. Terus agak banyak kan, maaf. Bikin usaha toko online kayak Tokopedia. Saya berdiri bikin toko online di Tokopedia. Tokopedia bukan toko online dia. Dia itu namanya marketplace. Dia bikin pasar di dunia maya, bukan bikin toko. Saya gini, barangnya belum ada yang saya jual, tapi saya udah promosikan di online. Itu hukumnya gimana ya? Anda tidak punya barang. Iya, tapi Terus apa yang Anda jual? ya jika ada yang pesan, saya akan mencariin barangnya. Ya beritahukan ke mereka, saya tidak punya barang, tapi kalau sedang pesan saya berikan. Boleh kalau seperti itu. Tapi kalau Anda buat aplikasi penjualan, form penjualan, padahal Anda tidak punya barang, ini hukumnya haram. Karena Rasulullah melarang kepada Hakim bin Hizam, seorang pedagang besar di antara para sahabat. Kata Rasulullah, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang bukan milikmu. Cukup. Ada lagi satu ini terakhir. Ini kebetulan teman saya kerja di Pegadaian sama
BPJS tenaga kerja atau jam sostek, itu hukumnya? Pegadaian sama BPJS tenaga kerja itu zaman dulunya dinamain jam sostek. Syukran Ustaz, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita mendengarkan penjelasan bahwa ini dalam syariat Allah, jangan lemes. Terus bersemangat, memacu semangat untuk mencari yang halal. Ya. Karena para sahabat dengan keterbatasan material dan komoditas di masa itu, mereka bisa menjadi kaya raya luar biasa. Apalagi kita hidup di masa yang banyak komoditasnya, yang mungkin jutaan kali lipat dari komoditas yang ada di masa para sahabat. Apa yang menghalangi kita untuk mencari rezeki Allah dengan cara yang halal? Ya. Mungkin Anda pusing kalau saya pernah baru ketika 4 hari yang lalu atau ketika 9 hari yang lalu saya dari Pekanbaru. Di sana teman-teman komunitas pengusaha Muslim Indonesia minta diskusi tertutup. Saya katakan daripada tertutup mending terbuka. Mereka buat diskusi terbuka di suatu hotel di Kota Pekanbaru. Mereka menanyakan kasus-kasus mereka diskusi seperti ini. Ada salah seorang di antara mereka dan ketua komunitas itu, tahu Anda jualannya apa? Lidi sawit yang dia jual. Tapi dia kirim ke Eropa, ke Asia Timur. Terbayang itu. Dipadangkan suku kerambia, dengar ya? Apa yang makan kerambianya? Rugi yang kalau kerambia dimakan. Bakoknya, tampurungnya itu lebih mahal daripada kelapanya. Ada salah seorang anggota KPMG itu, dia mengirim tempurung kelapa itu ke Turki, ke Asia Tengah, ke Jeddah. Untuk apa? Baronya itu bara yang kualitas terbaik sedunia. Lidi sawit tadi lebih mahal malah dari buah sawitnya. Dia kirim ribuan ton per bulan. Masih takut untuk hidup, maka dia bilang, Ustaz, saya sangat jijik atau sangat tidak senang kalau orang yang hopeless atau langsung lemes ketika mendengar haram. Kayaknya gimana hidup? Ya, ini lidi aja kerjaan ke lidi sawit 5.000 per kilo itu. Jelas, lebih mahal malah dari buah sawitnya. Buah sawitnya per kilo itu cuma 1.500, lidinya 5.000. Dan Anda bisa dapatkan lidinya tanpa menanam. Iya atau tidak? Kan apa namanya? Pelepah namanya itu. Setelah di dodos, kalau dodos buah apa nanas, setelah ditusuk itunya, pelepahnya jatuh, itu kan dibuang. Ambil, minta gratis, alhamdulillah. Tanpa menanam, Anda orang mulai menanam dari punya tanah, mulai menanam, beli bibit, dibersihin lumpurnya, dikasih pupuk. Anda tidak, hanya ngumpulin lebih kaya dari dia. 5.000 per kilo, dia cuma 1.500 dia dapat. Jelas. Kemudian masih takut menghadapi bumi Allah Azza wa Jalla ini. Anda tadi aneh, Ustaz. Tapi jangan terlalu banyak yang di sawit, nanti kan terlalu banyak murah, harganya lagi sedikit. Jangan semua di sawit. Artinya kesempatan-kesempatan seperti ini mungkin di sekitar Anda, di sekitar kita banyak yang terbuang, tetapi di negeri orang bernilai mahal. Lidi sawit kan tidak perlu diolah segala macam, hanya lidi dibersihin sudah. Subhanallah. Itu salah satu pintu yang dibukakan rezeki oleh Allah pada kita yang hidup di negeri yang subur ini. Intinya jangan takut lemes ketika mendengar ini haram, itu tidak boleh.
Baik, sekarang jatah akhwat untuk sekarang satu pertanyaan, kemudian kita bacakan pertanyaan via kertas. Kami himbau kepada ikhwan dan akhwat asalnya bertanya via langsung saja, karena via kertas sangat banyak dan kita lebih utamakan yang langsung, ya. Terutama yang bergerak di bidang usaha dan bisnis, ya. Yang pedagang silakan untuk bertanya biar unek-uneknya lepas dan bisa dijawab oleh Ustaz. Kemudian nanti setelah asar juga acara kita akan ada di hotel. Bagi yang mau ikut silakan temui penitia untuk acara di hotel setelah asar nantinya. Silakan kepada akhwat. Afwan, tapi di hotel itu khusus kan ya? Khusus, nggak terbuka seperti ini. Karena mereka konsultasi bisnis biasanya. Enak untuk lagi. Sebagian orang datang ke Jakarta konsultasi bisnis ke saya dengan tim saya. Anda saya yang ke sini. Subhanallah. Enggak banyak teman-teman, ada yang dari Sulawesi datang konsultasi bisnisnya dia dengan angka miliaran rupiah, ada dari Surabaya datang sengaja konsultasi bisnis. Karena saya di Jakarta punya konsultan syariah nama ETA, Arwanitan Media Associate for Syariah Consulting. Alhamdulillah klien kita yang terbesar adalah sekarang membuatkan SOP standar operasional prosedur untuk penjualan emas di Antam, aneka tambang, BUMN yang megang emas Indonesia. Bagaimana jual beli emas mereka akan jadi syariah. Mungkin Anda berkata-kata, emang negara kita syariah Ustaz? Bukan masalah negara kita syariah tidaknya, masalahnya uang. Manajer marketing di Antam itu mereka cek melalui internet port Australia, negara kafir itu, mereka lebih dahulu, lebih sebelum Antam minta disyariahkan, mereka lebih dahulu bersyariah dalam penjualan emasnya. Dia sama dengan Antam, langsung dari Darus Syariah. Darus Syariah itu adalah konsultan syariah, konsultan bisnis syariah dari Bahrain. Orang kafir saja tahu dia. Tapi tujuannya apakah dia ingin Islam? Tidak, tujuannya ingin bagaimana usahanya aman, nyaman dan baik secara dunia. Maka tadi saya ulang lagi, sukses hanya dengan syariah. Silakan akhwat di belakang. Bismillah, silakan Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan yang agak sedikit prinsip dan saya mungkin tidak memberitahukan dan yang saya pertanyakan itu pertama tentang riba yang sampai saat sekarang saya belum cukup kuat karena ada beberapa yang pertama itu nasional dan baterainya atau sinyalnya mungkin nggak sampai ke sana. Ada yang yang pakai saya pertanyakan itu tentang bank konvensional dan bank syariah yang itu tingkat kehalalannya gimana? tingkat apanya, kehalalannya. Kehalalan mana? Karena ada bank konvensional dan bank syariah yang setelah saya itu ada perbedaan bunganya yang begitu signifikan. Yang kedua, Ya, siapakah yang bertanggung jawab dunia dan akhirat atas pendirian bank konvensional yang sebelum ini sudah didirikan di mana-mana? sebentar. Tujuan Anda bertanya siapa apa? Mau digantung orangnya itu? Tujuan saya karena ini, kalau mohon maaf, kalau saya bekerja di bank konvensional, Berarti dia yang bertanggung saya jawab. bantu banyak orang miskin atau orang fakir. Jadi saya belum puas sampai sekarang pertanggungjawaban atas pendirian
Yang pertama mendirikan bank konvensional orang Yahudi. Sudah dapat orangnya itu, silakan kejar mereka. Sampai sekarang menguasai bank. Allah mengatakan, "Bizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillah wa akhdhihim riba wa qad nuhu 'an." Orang-orang Yahudi mereka telah dilarang mengambil riba, bantu mereka masih tetap melakukannya. Dan bahkan mereka yang mendirikan bank dengan cara riba, sampai sekarang pun Soros kan riba. Kalau Anda tahu bahwa setiap asuransi, perusahaan asuransi, mereka harus membayar asuransi lagi ke reinsurance, reasuransi. Reasuransi ini membayar lagi kepada reasuransi yang terbesar ke dunia, yang untuk Asia Tenggara di tangan Soros Yahudi. Sudah tahu siapa yang mau Anda pertanggungjawabkan? Yang ajukan ke pengadilan di dunia dan di akhirat. Yang menghancurkan Indonesia juga harus menunjukkan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum bank konvensional dengan bank syariah. Bank konvensional kesepakatan para ulama sedunia, bukan se-Indonesia saja. Di Indonesia keluar keputusan dari MUI pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa bunga bank konvensional adalah riba. Tahun 65, ibu sudah lahir? Belum kan ya? Itu sudah ada kesepakatan ulama internasional di Mesir mengeluarkan fatwa bahwa bank konvensional bunganya adalah riba. Kemudian berdiri lembaga organisasi konferensi Islam OKI, dan mereka memiliki divisi fikih yang terdiri anggotanya dari para ulama sedunia. Di tahun 81 mereka berdiri, mereka juga mengeluarkan kesepakatan bahwasanya bunga di bank konvensional adalah riba. Ya, maka ini bisa dikatakan ijma. Sampai sekarang para ulama yang sehat dan takut kepada Allah belum pernah ada yang memfatwakan bahwa bank konvensional adalah halal. Karena intinya Allah mengharamkan riba adalah pinjaman dibayar bertambah dengan persyaratan. Saya pinjamkan kepada Anda 100 dinar, kembalikan harus berlebih, tergantung lamanya pinjaman. Semakin lama kelebihannya semakin besar. Ini namanya riba jahiliyah seperti itu. Sudah ada di masa Abu Jahal, Abu Lahab seperti itu. Dan itu dilakukan oleh bank. Ketika nasabah menyimpan uang ke bank, itu akadnya apa? Nitip, nabung, atau memberikan pinjaman kepada bank? Memberikan pinjaman. Karena dalam Islam itu bukan titipan namanya. Kalau nitip, pihak yang menerima titipan tidak menanggung kalau hilang, dan pun tidak boleh dia gunakan. Orang nitip mobil di rumah Anda, boleh Anda jual mobilnya? Tidak. Orang nitip uang pada Anda, boleh Anda pakai untuk keperluan sehari-hari? Tidak. Kalau Anda pakai namanya Anda mencuri. Tapi kalau qard, pinjaman, orang menyerahkan uang kepada Anda, lalu Anda pakai, Anda kembalikan gantinya, ini namanya pinjaman. Dalam syariat Islam boleh selagi tidak ada pertambahan. Zubair bin Al-Awwam bisa dikatakan dia bank Islam pertama di dunia. Ketika orang-orang menitipkan uang kepada dia karena dia adalah orang yang kaya, dia mulai memiliki perkebunan yang luas, properti yang banyak.
Dia juga termasuk sahabat yang kaya, kekayaannya tidak kurang dari 40 juta dinar. 40 juta dirham. 40 juta dirham. Karena dia kaya dan dia orang yang dipercaya, diamanahi, banyak orang menitipkan uang kepada dia kalau orang itu ingin pergi dagang ke luar negeri. Dia ingin pergi ke Syam beli barang, nanti pulang lagi, maka tentu gak mungkin dia kemana-mana dia gotong uang emasnya. Dia titipkan kepada Zubair bin Al-Awwam. Maka Zubair mengatakan, "Hala ja'altahu qabdan." Kata Zubair, "Tolong robah akadnya, saya gak mau terima titipan, tapi saya mau terima pinjaman." Apa untungnya pinjaman? Zubair bisa memutarnya, bisa dibelikan aset, bisa dijual, beli barang, jual beli barang, untung dia. Dan keuntungan bagi yang punya uang apa kalau pinjaman? Kalau hilang diganti oleh yang meminjam. Berbeda dengan titipan, tidak ada kewajiban dia mengganti. Berarti saling menguntungkan atau tidak? Iya, tapi dengan syarat tidak boleh disyaratkan pertambahan. Sedangkan ketika Anda menyerahkan uang ke bank, kemudian uang itu diakui bank oleh menjadi miliknya dan diputarnya dalam bentuk dikreditkan lagi, dipinjamkan lagi atau beli aset segala macam, dan ada persyaratan tambahan, di sini ada persyaratan riba. Jelas? Itu namun ada riba. Kalau dia seseorang yang butuh nasabah, yang butuh pembiayaan, butuh modal, maka pun bentuknya adalah berikan pinjaman. Jelas itu? Jadi idenya sudah ada semenjak sebelum Rasulullah SAW diutus. Oleh karena itu Allah mengharamkan riba. Sekarang kemudian dilembagakan riba ini dalam bentuk bank. Dan karena ini adalah bank riba, dosanya dosa besar, maka kaum muslimin membuat bank yang bernama bank syariah. Jelas? Inti atau ide atau filosofi dari bank syariah tadi, produknya dia bukan menjual uang, bukan meminjamkan uang, tapi menjual barang. Harusnya seperti itu realnya. Walaupun yang terjadi tidak seperti itu. Maka bila ada bank syariah, kalau Anda ingin beli mobil ke bank syariah, beli rumah ke bank syariah, dikasihnya Anda uang, dia sesungguhnya bukan syariah. Syariahnya hanya nama saja. Tapi kalau dikasihnya Anda barang, boleh beli barang lebih mahal dengan harga tunda, boleh. Dengan syarat tidak ada lagi denda keterlambatan. Ada bank syariah seperti ini? Jangan putus asa. Hopeless semua. Kalau Anda mengerti ada berapa bank yang bisa diminta seperti itu skemanya, jangan putus asa. Saya kata, ada tetangga saya tinggal di kota wisata, dia mendapat proyek pembangunan dengan nilai 50 miliar, pembangunan stasiun LRT dari Blok M sampai Tamrin. Kita 10 stasiun. Apa dia tender? Dia kekurangan modal untuk membeli barang dari Korea dan untuk pengerjaannya. Lalu dia minta saya mendampingi dia ke salah satu bank syariah, ya, agar dibuatkan skema syariah. Lalu alhamdulillah pihak bank syariah tersebut melalui salah seorang direkturnya yang dia kenal dengan saya katakan buatkan akad yang syariah. Baik Ustaz, bagaimanakah syariahnya? Dia tanyakan kepada teman yang mendapatkan tender ini, Anda punya modal berapa rupiah seluruhnya? Ya, dia perkirakan aset PT saya yang dapat tender itu perkiraan sekitar 5 miliar. Berarti kekurangan 45 miliar, ya. Bank kami menyerahkan modal 45 miliar. Kita musyarakah kerjasama atau share modal. Karena yang kerja Anda, kami tidak kerja, maka untung silakan Anda 50%, kami 50%, walaupun modal kami 90%. Rugi berdasarkan
porsi modal. Kalau terjadi kerugian di luar dugaan dan di luar kelalaian, memang Allah takdirkan rugi. Mau apa, tutup Indonesia umpamanya, berarti kan rugi kan ya. Anda menanggung kerugian sebesar porsi modal Anda 10%, kami menanggung kerugian 90%. Udah, ini syar'i sudah. Sampai sekarang setiap bertemu dengan saya, dia kayak sujud, kayaknya udah. Ini kemudahan dari Allah. Anda mendapatkan permodalan sebanyak 45M dengan cara yang syar'i. Nah, siapa yang butuh modal? Masya Allah. Jangan datang ke saya, datang ke bank tadi. Kemudian nanti kalau dia nggak mau, baru beritahu saya. Allah berfirman. Yang penting jangan berputus asa hidup di dunia ini. Ya. Kemudian ada bank syariah yang lain. Kalau yang satu tadi, salah seorang direkturnya, dia sudah mendengarkan setiap apa yang saya sampaikan. Artinya mau dia ngikutin skemnya. Ada beberapa bank syariah yang lain, karena bank syariah tadi otomatis pergerakan dana modalnya, perputaran uangnya menjadi meningkat, ya. Karena saya pernah dengan pihak Pertamina Mall 3, daerah kerja 3 di Jakarta. Alhamdulillah, kebetulan direktur manajer HRD-nya orang Padang. Dia hubungi saya, Ustaz, kami ingin, semenjak kami mendengar ceramah Ustaz bahwa bank syariah itu sebetulnya bisa bersyariah murni, tapi tolong dampingin kami berakad dengan bank syariah A yang Ustaz tunjuk. Ya, silakan dengan dia. Semua modal dan rekening Pertamina Mall 3 pindah ke bank syariah tadi. Kemudian di Chevron dan beberapa perusahaan minyakan yang besar di Jakarta minta akad sesuai dengan syariah untuk pembelian rumah karyawan-karyawannya. Dan mereka yang penting sesuai dengan syariah yang standar Rwandi, bukan standar syariah nasional. Kan bisa, kalau kita mengerti syariah bisa nego kita. Sama dengan kita mengerti satu hal, datang ke pasar, kan bisa kita nego masalah harga, masalah segala macam. Ya atau tidak? Yang repotnya Anda tidak mengerti syariat Allah, tapi sudah menghukumi semua bank syariah itu sama dengan bank riba. Ketika ditantang oleh dia, Anda tidak bisa ngapain. Kemarin saya di Bukit Tinggi ada salah seorang ikhwan yang punya usaha besar, ya, punya merek dagang besar, punya di Jawa, punya di Jakarta, di Bandung, di beberapa tempat, di Depok, di mana-mana, di Bandung juga punya cabangnya. Ya, dia bertanya ke saya pernah mengikuti Ustaz, mengikuti training tentang riba, ternyata bank syariah itu belum murni syariah Ustaz. Maka permodalan perusahaan saya semuanya saya ingin hentikan dari bank syariah. Tapi bank syariah tadi karena kerjasama yang jumlah miliaran, ratusan miliar, mereka juga bilang, apa alasan Anda menghentikan sepihak? Kata dia, karena Anda tidak murni syariah. Lalu pihak bank syariah mengatakan angkat tangan dengan angkat bendera putih. Kata dia, ya udah, kami juga ingin selamat dari neraka. Tolong buatkan skema syariah menurut Anda, saya ikutin. Saya juga bisa Ustaz, kata dia. Lalu apa alasan Anda meninggalkannya dan juga Anda tidak tahu? Paham? Lalu dia nyampaikan, kemarin saya mau datang ke Jakarta nih Ustaz, saya bawa semua akad-akad Anda, nanti dibuatkan oleh tim saya bagaimana skema yang syariahnya, itu ajukan ke mereka. Karena mereka mendeklarasikan, menyatakan dirinya syariah, ya atau tidak? Syariah menurut dia belum tentu syariah menurut kita.
Sama saja dengan keseharian kaum muslimin. Menurut dia syariah geleng-geleng kepala habis solat gitu. Tapi betulkah itu syariah? Wallahualam, perlu diuji mana dalil segala macam. Menurut mereka syariah kalau umpamanya setelah kematian 3 hari segala macam, 7 hari segala macam untuk bertahlilan dan segala macam. Karena itu mereka tahu. Ketika Anda mengatakan tidak, maka Anda minta dalil atau Anda siapkan ini skemanya yang syariah. Ada solusinya. Tapi sekedar menjustifikasi mereka tidak syariah tapi Anda tidak bisa, sehingga dengan demikian betul menjadi tertutup di mata Anda dunia ini. Cukup tadi Ibu ya, saya pikir. Dan itu juga yang sering sampaikan kepada para kaum muslimin yang bekerja di lembaga keuangan syariah tadi. Dan itu juga yang saya ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa program magister dan program doktoral yang saya ajar. Saya guru magister ekonomi syariah dan program doktor ekonomi syariah di beberapa kampus di Jakarta dan sekitarnya. Selalu itu saya katakan kepada murid-murid saya. Mereka mendeklar dirinya syariah, tinggal anda mempelajari syariat dengan baik. Sehingga kalau tidak syariat menurut syariat Allah, tinggal diperbaiki. Buktinya kan sama dengan yang tadi. Ketika kaum muslimin sadar, wah ternyata kita ini memabukkan dengan tahlilan-tahlilan tadi, ternyata tidak ada dalilnya. Kan mereka juga sadar. Iya atau tidak? Ya, bukan sekedar kita mengatakan syariah sama dengan konvensional, kemudian kita tidak bisa memberikan solusi yang syariah. Wallahu ta'ala. Baik, kita bacakan pertanyaan mereka. Apa hukum bekerja di perusahaan retail yang mana ada menerima pembayaran cicilan juga? Kemudian apa gaji yang saya terima juga terdapat unsur ribanya? Bekerja di perusahaan retail, penjualan retail. Retail yang dijual ini apa saja? Yang halal atau ada yang haram? Enggak ada rinciannya, Ustaz. Biasanya retail ini ada menjual bir, khamar, ada atau tidak? Umumnya retail ada berapa merek dagang? Umumnya ada atau tidak? Ada. Kalau ada, jangan Anda bekerja di sana. Kecuali Anda katakan saya bekerja, tetapi untuk item A, B, C, D ini haram, saya tidak akan lakukan. Atau Anda minta tutup yang ini. Ya. Dengan demikian baru bisa Anda katakan kalau jasanya halal gajinya. Baik, kepada ikhwan yang bertanya 3 orang untuk ikhwan, 2 orang untuk akhwat. Ya, silakan mulai dari depan. Sebentar Pak, ini udah ada urutan. Yang bertanya silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan dari Sawahan. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar bisa berusaha bekerja dengan lebih semangat dan lebih dan bisa lebih taat lagi ibadah dalam bekerja, tidak terganggu dan ibadah tidak terganggu. Bagaimana solusinya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini terlalu ngambang, susah saya jawabnya. Bagaimana bekerja agar lebih taat, kemudian agar lebih maju dan lebih berkembang, ya? Terlalu panjang saya nggak bisa jawab. Intinya tawakal kepada Allah, lakukan semampunya dan profesional di bidangnya. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Ketika seorang wanita menawarkan kepada bapaknya untuk mengangkat Musa menjadi karyawannya, maka dia mengatakan, "Wahai bapakku, jadikan orang ini karyawan kita." Sesungguhnya Anda karyawan atau pengusaha? Ya karyawan. Itu cocok ada firman Allah tadi. Sesungguhnya karyawan yang paling baik itu yang kau angkat oleh bapakku
adalah al-qawiyul amin. Qawi artinya profesional di bidangnya. Kalau dia apapun pekerjaannya tapi profesional. Tahu kan profesional itu? Sangat menguasai di bidangnya. Walaupun dia tukang angkat, tapi tukang angkat yang menguasai. Sekali begini angkat 5 ton, sekali 10 ton, 30 ton. Bagaimana caranya sampai segitu? Allah Ta'ala mungkin pakai forklift atau pakai apa, terserah. Yang penting profesional. Minta angkat ratusan ton pun bisa dia. Dia profesional. Yang kedua, al-amin. Jujur dan dipercaya. Banyak karyawan tidak terpenuhi yang ini. Profesional dia, ya, ketika dapat rahasia perusahaan A tadi, dia bikin perusahaan yang sama menyaingi yang A tadi. Ini tidak boleh, tidak amin. Sehingga sering kalau dia ingin bikin terserah, tapi resign dulu, berhenti dari perusahaan tadi. Dan jangan mencuri rahasia perusahaan orang, cari sendiri. Ya, bukan juga Islam berarti menghambat orang untuk berinovasi, membuat suatu hal yang baru, tidak. Yang tidak boleh Anda karyawan di sini buat perusahaan yang sama, ya, kemudian proyek di sini berikan ke perusahaan Anda semuanya, ini tidak boleh, ikhwan. Itu tidak amanah namanya. Sehingga perusahaan tadi kalah, tidak boleh. Jelas dua ini. Ini himbauan kepada para karyawan. Amanah dalam bekerja. Selalu muraqabatullah. Memang orang tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Ya. Allah tahu jam berapa para malaikat mencatat jam berapa Anda masuk bekerja, jam berapa Anda keluar. Walaupun sekarang ada sidik jari untuk masuk bekerja, malaikat lebih sidik jari kan bisa dibohongi sidik jari. Bisa juga, canggih juga Anda. Walaupun dia bisa dibohong, malaikat Allah nggak ada yang bisa nyogok, nggak ada yang bisa membohonginya. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah meninggalkan ruangan pekerjaan Anda untuk sebuah alasan, walaupun alasannya seperti saya mau ngaji mau hadir pengajian atau tabligh akbar si fulan, ini penting. Lalu isi absen pergi pengajian. Anda tidak digaji untuk pergi ngaji, Anda digaji untuk bekerja. Nggak ada pekerjaan Ustaz, kalau nggak ada pekerjaan resign. Jangan duduk di kantor, jangan pergi ngaji juga. Berhenti dari pekerjaan karena tidak ada pekerjaan. Bilang ke perusahaan, saya adalah pekerja ulet, profesional. Kalau pekerjaan tidak ada, mending saya berhenti saja. Sudah, setelah itu pergilah ngaji, boleh. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah halal kita menerima hadiah parsel makanan dari toko emas? Apakah halal kita menerima hadiah parsel makanan? Menerima hadiah parsel makanan dari toko emas, yang mana kita membeli emas di sana dan menitipkan emas di sana, titipannya tanpa dibayar. Tapi emas Anda dipakainya? Tidak. Maksudnya itu sudah dibeli. Anda beli? Ya, ada dibeli. Terus bentar, Anda beli, lalu Anda serahkan, tolong simpan. Ya, tolong simpan. Disimpan dia, kalau ini diputar dia juga atau tidak? Kalau ada orang beli dia jual juga atau tidak? Tidak. Lalu untungnya apa dia pegang emas Anda? Karena saya jaga-jaga saat kalau dibawa ke misalnya di rumah, terus nanti enggak, apa untungnya dia pegang emas Anda? Gratis juga kan ya? Yang Anda berbayar, ini gratis. Maka setahu saya, sistem seperti ini pasti emas Anda akan dipakainya. Nanti kapan Anda butuh dinilai dengan uang, atau dia serahkan emas lagi ke Anda? Emas itu dari akuntansi, terus sudah diklip, Iya betul, diklip. Ketika Anda butuh dikasih emas atau dikasih uang? Dikasih emas dengan kwitansi yang sama. Ya. Barangnya itu juga. Ya. Saya nggak yakin saya. Apa? Saya nggak yakin saya. Karena orang seperti ini berarti dia bersedekah. Titip gratis,
Kalau hilang, dia bertanggung jawab. Kemudian tidak ada gunanya hanya untuk memenuhi berangkasnya. Setahu saya ini boleh dipakai sehingga dia untung, bisa dia putar barangnya. Kapan Anda butuh dinilai dengan uang. Kalau ini berarti akadnya bukan nitip emas, qard, memberikan pinjaman. Karena dia merasa diuntungkan oleh Anda, ya, maka dia servis Anda dengan mengirimkan parcel. Maka parcel adalah parcel riba. Cukup lagi. Lagi Ustaz. Terus kalau kita jual di sana gimana lagi Ustaz? Jual beli apa? Jual emasnya dijual di sana lagi Ustaz. Masya Allah. Jangan ini. Ketika Anda beli emas, terima, karena emas syaratnya harus tunai. Terima emasnya langsung. Jelas? Kemudian simpan sendiri. Saya mau tunjukkan kepada Anda tempat simpanan yang paling bagus di rumah Anda. Atau rumah masih ngontrak? Sama orang tua. Hah? Sama orang tua. Sama orang tua. Gali di bawah tempat tidur Anda. Banyak yang ketawa. Sekitar 30 ke 30 cm, dibuat penutup pakai besi. Beratnya 350 kilo. Sehingga mereka tahu nggak bisa ngangkat mereka. Betul forklift mereka. Allahu Akbar. Masukkan emas itu 1, 2, 3, 4, 5 setiap beli. Bukankah itu dalam surah Al-Kahfi? Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dia betul itu aset yang bagus, yang liquid asetnya dan aman dari penurunan nilai. Lindung nilainya tinggi. Ya, emas. Itu surah Al-Kahfi kan begitu. Allah menceritakan tentang seorang anak, ya, 2 orang anak yatim yang ada di kota. Di bawah rumahnya itu ada emas. Bukan takarun kata Allah, emas bukan takarun. Itu lagi Ustaz. Baik. Tadi sudah yakin begitu caranya? Masih ragu? Kalau tidak, ada di bank syariah. Mereka menawarkan SDB, Safe Deposit Box. Bayar 700.000 per tahun, bisa menyimpan sekitar 19 kilo emas. Emas ente berapa? Saya cuma sekilo, nggak sampai sekilo. Habis kalau nggak sampai sekilo ada lagi ukuran yang lebih kecil lagi, mungkin 200.000 per tahun. Ya, di situ bisa Anda simpan bermacam-macam. Bisa Anda simpan emas, surat nikah, ijazah, KTP, lain-lain boleh. Kapan Anda mau bisa mengambil. Tidak ada riba kalau seperti ini, walaupun di bank syariah. Sebagai Ustaz, apakah uang pensiunan bank itu halal Ustaz? Uang dari uang pensiunan bank halal bisa digunakan Ustaz? Dia karyawan bank. Ya, karyawan bank sudah pensiun. Banknya konvensional. Ya. Pensiun. Ya. Apakah uang pensiun boleh dia pakai? Tidak boleh. Yang boleh dia pakai hanya sebesar biaya makanan pokoknya untuk selama 1 tahun. Setelah itu terserah. Umpamanya dia terima pensiunannya, pesangonnya sekitar 1 miliar. Biaya hidupnya setahun sekitar 100 juta. Yang halal dia pakai hanya 100 juta untuk biaya hidupnya ini. 900 jutanya lagi berikan kepada fakir miskin seluruhnya. Ada fakir miskin tunjuk tangan. Dapat antara itu 900 juta dibagi-bagi. Jelas? Alhamdulillah. Yang dengan 100 juta tadi dia bisa mulai bisnis yang halal sekarang. Mulai usaha yang halal. Baik, setelah ini akhwat 2 orang, 1 orang penanya kita batasi 2 pertanyaan saja karena pertanyaan via kertas juga banyak, lebih 100 pertanyaan. Jadi pada ikhwan setelah ini dan akhwat 2 orang setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan Anda ada 5 Ustaz, tapi karena dibatasi 2, bismillah, mudah-mudahan ini yang penting bagi Anda untuk tahu sekarang Ustaz.
Yang pertama pertanyaan titipan dari istri. Istri kan sekarang alhamdulillah bisnis online. Masya Allah. Ada yang berupa keagenan, ada yang sekarang ini Keagenan maksudnya dia yang punya barang diagenkan, dijual dengan agen atau dia sebagai agen? sebagai agen. Yang Barangnya ditanyakan apa ini? gimana Ustaz? Barangnya apa? Kalau barangnya ada jual popok bayi, popok kain itu Ustaz. Tidak ada emas dan perakannya. Enggak. Terus Jadi ada kemarin mau buka lagi untuk jadi agen satu produk. Mereka mensyaratkan biaya pendaftaran agen, cuman tidak ada timbal baliknya. Mereka hanya mengatakan misal 500.000, 100.000 itu biaya nanti dapat katalog. sebentar. Berupa katalog. Agen yang popok bayi tadi, Nah, setiap dia menjualkan ke end user, itu pihak produsen akan mengirimkan langsung atau istri Anda harus bayar dulu? bayar dulu. Oh, bukan agen namanya kalau gitu. Oh, Iya, gitu. agen terserah Anda agen, tapi dalam Islam akadnya tetap jual beli namanya. Oh, jual beli. Kalau jual beli Tapi- akadnya tidak boleh istri Anda jualkan ke pembeli dari dia sebelum dia datang ke produsen dan beli dan terima. Bukan sekedar kirim uang. Umpamanya pupuk bayi itu berapa varian? Banyak Ustaz. Banyak varian, 100 varian umpamanya. Yang untuk setiap varian dibeli umpamanya sekian set atau sekian lusin, 10 lusin per varian. Beli dengan produsen tadi, terima dulu. Kemudian kan ini produsen di Jakarta atau di mana? Nah, itu anda kurang tahu. Tapi istri ada sekarang Ustaz. Baik. Cuman, Kalau di Jakarta, maka tentu akan menjadi mahal biayanya kalau Anda bawa ke Padang. Ya atau tidak? Karena kalau yang beli umpamanya dari Bandung, dari Padang ke Bandung, biaya ongkos kirimnya kan tinggi. Maka Anda katakan kepada produsen, saya titip jualkan ke Anda. Maaf, saya titip pegang oleh Anda. Tolong nanti kirimkan kepada pembeli saya berikan perintah kepada Anda. itu boleh Ustaz. Harus seperti itu, bukan itu yang boleh. Karena sekarang resikonya sudah di tangan istri Anda. Artinya terbakar gudang si produsen, hilang sudah harta istri Anda. Tetapi ini yang menjadikan halal. Terserah dia bebas menjual berapapun harganya dari modal. Kecuali keagenan yang seperti ini. Istri Anda atau Anda agen saya punya produk umpamanya baju bayi, ya, karena saya kenal Anda dengan baik, saya percaya dengan Anda, saya mengatakan kamu jadi agen saya, tolong jualkan di situs Anda, saya berikan semua maklumat yang berkaitan dengan produk, sampaikan di sana. Pembayarannya nanti di akhir bulan kita hitung-hitungan. Dari saya harga sekian, terserah Anda mau jual berapa. Ini wakalah namanya, boleh tanpa Anda harus beli dari saya dulu barang dan tanpa harus terima dulu barangnya. Paham antum itu membedakannya? Paham? Ya, ini penting syarat sah bagi seorang reseller, bagi seorang dropshipper atau apa namanya, untuk agar hasil yang didapatkan halal. Tetapi memang agak sedikit repot. Antum gak mau repot sedikit, tapi mau kaya. Karena kalau tidak seperti yang dilakukan oleh istri dia tadi, dan saya yakin karena saya sering ditanya dan berpelatihan tentang jual beli online ini semenjak saya datang. Ada bahkan seorang yang penjualan, omset penjualannya lebih 1 miliar per bulan. Ya, jual beli juga seperti itu sama. Namanya Bramantia Farid. Sekarang saya nggak tahu apakah masih jadi orang terkaya di online atau tidak lagi dia. Ya, dia anak ITB dulu, dari mulai kuliah dia sudah merintis bisnisnya. Pernah saya seminar online menurut syariah, jual beli online syariah di gedung, salah satu gedung di kampus ITB. Ya, umumnya seperti itu. Ada juga yang berupa ini Ustaz, dikirim sama orang itu dulu, nanti
perhitungannya adalah dari harga dia dapat sekian persen. Itu boleh juga kan Ustaz? Dari harga Yang dapat ditetapkan sekian oleh persen. produsennya. Tanpa harus bayar dulu. Tanpa harus bayar dulu. Ini yang boleh. Cuman masalahnya seperti ini produsen kan nggak berani. Ya atau tidak? Kebetulan percaya Ustaz. Karena tidak semua orang bisa dia percaya. Sebetulnya produsen bisa mengatasi ini. Tapi hak produsen, kalau mau beli putus kan selesai, dia dapat untung langsung. Seperti ini bisa dilakukan oleh produsen. Untuk mengetahui orang percaya atau tidak, suruh dia deposit uang. Saya angkat Anda jadi agen saya, akadnya wakalah, kita hitung-hitungan per bulan atau per minggu akhir pekan. Ya, silakan Anda jualkan, saya kirim langsung. Tapi Anda deposit uang di saya senilai umpamanya 100 juta. Saya ngasih barang Anda paling 90% dari uang yang deposit. Ya, sehingga aman dia kalau ini lari. Dia kan khawatir dia kirimkan barang ke end user, kemudian resellernya, dropshippernya kemudian nggak kirim-kirim uang. Itu umumnya kan ya. Tapi dan kalau dia buat dengan metode yang pertama, harus reseller datang ke produsen beli dulu, serah terima, jarang orang yang mau. Jangan yang punya modal juga. Ya. Maka yang penting adalah kepercayaan tadi. Deposit uang atau serahkan sertifikat rumah. Kalau dia lari terserah, mau lari rumahnya saya jualin. Ya, inti pertanyaannya tadi Ustaz, ini ada yang untuk mendaftarkan ke agenan harus bayar sekian ratus ribu, kemudian tidak bayar berarti hilang uang. Hilang uang. Yang sesawana setelah baca akadnya, ini tidak dikembalikan tidak, kemudian tidak ada wujudnya. Jadi cuma berupa katalog berapa lah, 30.000 atau 50.000 sampai 100.000 lah paling apa. Cuman biaya pendaftaran ini ada sekitar 400-an ribu sampai 500.000. Dia dapat harga ini. Kalau untuk menjadi reseller bayar dulu, dia ini penipuan. Nggak pernah jadi beli, dah untung dia. Ya atau tidak? 400.000 bayar ada 1.000 orang. Berarti berapa ada? 400 juta. Walaupun nggak jadi beli barang, nggak dapat barang, dia sudah untungnya 400 juta. Ya, itu untuk tenang hati anak, berarti memang nggak boleh seperti itu ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Yang kedua, makan harta manusia dengan cara yang batil ini. Ya. Kecuali yang seperti tadi, serahkan uang 400.000 deposit. Anda bisa ambil barang dari saya 90%-nya. Ya. Nantilah istri belum anak larang kemarin setelah baca akadnya, anak larang untuk daftar Ustaz. Ya, yang kedua itu mengenai riba Ustaz. Seandainya seseorang sebelumnya berhutang riba dengan sebuah bank, kemudian alhamdulillah Allah berikan hidayah, dia mau tobat. Kemudian si bank ini tentunya tetap menghitung riba Ustaz, menghitung bunganya. Bunga ribanya. Nah, bagaimana sikap kita ketika dia tidak mau tahu, kita sudah berusaha untuk membayar pokok, kemudian apakah kita harus tetap bayar bunganya ini atau kita mangkir saja? Saya sudah bayar pokok, saya nggak mau bayar ribanya, tapi mereka tetap nuntut riba. Bagaimana kita Ustaz? Lari atau kita bayarkan mereka yang tanggung jawab? Nah, maksud anak tidak bayar ribanya Ustaz, bayar pokoknya saja. Bagaimana itu? Kalaupun mau lari kepada Allah, Allah mengatakan fafirru ilallah, lari ke Allah, bukan jangan lari dari orang tadi. Kalau kita bayar ribanya gimana Ustaz? Saya katakan caranya yang terbaik, ada beberapa metode. Cuma metode yang saya pilih adalah legal dan aman. Anda datang ke BI Padang, minta BI checking. Bermasalah selama ini Anda dengan bank? Kebetulan ini bukan anak Ustaz. Kebetulan bukan anak, tapi titipan dari teman juga. Bilang ke dia, BI checking ini menunjukkan karakter orang. Kalau orangnya tidak lolos BI checking, tidak lulus lewat BI checking, berarti dia banyak bermasalah. Memang tujuannya ingin lari, karakternya tidak baik. Dapat surat itu, datang ke Dewan MUI setempat, MUI Sumatera Barat. Kan ada fatwa MUI di tahun 2014 atau 2013, jadi cek 2013 yang mengharamkan bunga bank. Jelas? Kemudian keluar rekomendasi fatwa tadi, lampirkan dalam surat BI checking tadi,
bawa ke OJK. Ini metode ini yang disampaikan oleh teman saya, beliau dosen FA di Universitas Indonesia. Seperti ini yang banyak yang legal teman-teman. Ya, kenapa? Karena di pasal KUHP 1302 dijelaskan di sana bahwasanya setiap transaksi akad yang dibuat yang haram maka batal demi hukum. Yang menentukan haram dan halalnya di Indonesia adalah MUI. Jelas? Ketika dapat ini dan karakter Anda bagus, maka berarti transaksinya batal demi hukum. Ya, bawa ini ke OJK. OJK ada di Padang kan ya. Maka OJK yang mengeluarkan perintah kepada bank tersebut ya agar untuk menolkan bunganya. Bahkan dalam beberapa kasus sisa pokok utangnya pun dinolkan oleh OJK. Ini juga begini Ustaz. Artinya dengan cara legal kita menghancurkan riba. Ada solusi yang kedua tadi Ustaz. Kata Ustaz ada dua solusi. Apa? Tadi yang pertama solusi yang amannya. Yang enggak aman tadi mangkir. Oh yang enggak aman tadi mangkir enggak bayar. Kalau misalnya mangkir bayar, kemudian gimana, nanti berapa kali mangkir, maka kemudian si bank mengirim debt collector atau Anda diminta menego minimal bayar pokoknya. Tapi karena sudah ketakutan setiap hari ditagih debt collector. Kalau dibayar ribanya itu apa hukumnya Ustaz? Kalau dibayar ribanya apa hukumnya? Berdosa. Dosa. Tetap dosa. Walaupun ini orang memaksa. Ibaratnya mereka nggak mau menghapuskan, walaupun ada dari MUI dari apapun, mereka nggak mau menghapuskan, kita tetap. Tidak mungkin kalau sudah OJK mengeluarkan. Kalau tetap mereka bawa ke polisi mereka. Negara kan negara ada hukumnya. Bukan hukum rimba. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, kepada akhwat dua orang penanya silakan masing-masing dua pertanyaan. Diharapkan pertanyaan simpel dan mudah dipahami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modal dari bank riba tadi, apakah semuanya dari hasil riba? Itu tidak. Modal awalnya 1 triliun itu kan modal awal. Apakah itu dari uang riba? Tidak kan? Ya. Yang setelah berjalan baru ada riba, bunga ribanya. Dan ketika spin off, tentu bank tadi tidak mengatakan untuk kalian unit syariah adalah semua bunga riba kami itu modal kalian. Kalau seperti itu yang dia katakan betul tidak boleh. Tapi bercampur antara harta modalnya yang halal dengan riba tidak ada masalah. Satu. Kemudian sekarang dia belum spin off, masih konvensional. Halalkah kita bekerja di sana? Tidak. Karena tidak ada jaminan dia akan menjadi spin off. Dan tidak ada jaminan nyawa Anda masih akan ada setelah dia jadi spin off. Ya, baru masuk Anda sehari sebelum spin off mati Anda. Berarti mati dalam keadaan berbuat riba. Yang jelas yang aman hidup, jangan hidup Anda campakkan ke dalam lubang riba. Oh iya. Ya, setelah satu orang lagi, akhwat.
Kurang jelas Ibu? Dokter hewan, klinik hewan dan pet shop. Makan kucing dan aksesoris kucing. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik ibu buka klinik dokter hewan untuk sapi, kerbau dan kambing daripada ngurusin yang begitu. Iya atau tidak? Buka klinik sapi, kerbau dan kambing. Onta bagus juga, berarti gua harus pindah ke Arab Saudi, tinggal di kota Makkah. Bagus, usulannya bagus. Ya, jelas Ibu. Daripada pet shop, Masya Allah, pet shop itu bagian dari membuang-buang harta. Ya, bagian, walaupun kucing itu biarkan dia mencari makanan rezeki Allah, min khasyasyil ard, kata Rasulullah. Lebih baik dia dibiarkan dilepas di alamnya. Lebih baik. Jelas Ibu. Wallahu ta'ala. Baik, kita bacakan soal yang datang dari tulisan Ustaz, yang dari kertas. Ini pertanyaannya, apa benar hadis terkait dosa riba yang paling ringan sama dengan menzina ibu kandung sendiri? Hadisnya diperdebatkan di antara para ulama kesahihannya. Dia bertanya, apakah benar? Apakah benar hadis itu diperdebatkan oleh para ulama begitu? Ada diperdebatkan oleh para ulama, jadi bagaimana kesahihannya? Saya lupa mengecek hadis tersebut, tapi hadis itu di buku saya tidak masukkan. Buku ulama kontemporer karena memang ada sebagian ulama mendoifkannya. Akan tetapi daripada itu ada ayat Al-Quran yang lebih berat sanksinya. Allah mengatakan, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak berhenti dari riba, berarti kalian mengangkat bendera perang melawan Allah dan Rasulnya. Masih adakah dosa yang lebih berat daripada perang melawan Allah? Ambil basoka apa yang anda punya, basoka nuklir, apa lagi, bom atom, atau hanya bambu runcing. Melawan Allah anda ini bukan macam-macam yang anda lawan perang. Tahu anda Allah besarnya berapa? Yang anda lawan itu tahu besarnya berapa? Yang jelas setiap sekali anda bergerak dalam salat dan mengatakan Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Memang Allah Maha Besar. Allah mengatakan dalam Al-Quran mensifatkan dirinya, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Orang yang berdurhakai Allah, dia tidak pernah kenal Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, bumi ini di hari kiamat dalam genggaman Allah. Ini anda perang melawan orang yang bumi itu dalam genggamannya. Apa senjata yang mau anda gunakan? Ada bisa senjata yang bisa menghancurkan bumi seluruhnya? Ada? Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada. Jelas? Itu baru dalam genggamannya.
Dan langit yang tak pada ujungnya sampai sekarang orang tidak mengetahui ujung dan pangkalnya, di hari kiamat dilipat oleh Allah biyamini. Yamin kalau bahasa Arab ini tangan kanan, dilipat. Berapa dosa tak berdiri itu dilipat. Nah, senjata apa yang mau Anda pakai sekarang? Ya, wallahu ta'ala alam. Maka seorang yang punya akal tidak berani dia akan perang. Anda saja orang Indonesia jumlah 200 juta nggak berani lawan Amerika perang, iya atau tidak? Padahal Amerika dengan seluruh kekuasaan kebesar dan negaranya kun fayakun. Kalau Allah mengatakan perintahkan tenggelam benuanya, dalam waktu 1 detik tenggelam. Baik, sekarang pada ikhwan, 3 orang ikhwan, silakan. Kalau dapat 1 saja, karena waktu kita sangat singkat ya. Kalau dapat 1 saja, masing-masing 1 orang 1 pertanyaan. Kalau dapat dia nggak dapat kata dia nanti. Nggak dapat akhirnya. Harus bukan dapat nggak dapat. 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Jadi ada soal pengusaha. Jadi memiliki hutang, biasanya hutang itu dibayar jatuh tempo per bulannya. Dan sedangkan seorang pengusaha ini memiliki aset seperti mobil, rumah, dan tanah. Dan diperkirakan apabila rumah dan mobil ini dijual, itu tuh dapat melunasi hutangnya lebih cepat. Itu tuh apakah harus dijual asetnya atau tetap jatuh tempo tanpa Hutangnya hutang riba atau bukan? hutang? Kalau hutangnya tidak riba nggak ada masalah. Tidak perlu dia jual aset untuk menutupi hutang yang belum jatuh tempo tadi. Berarti jatuh tempo saja. Mubah hukumnya. Kalau mau dijual juga boleh, mau nggak dijual juga nggak apa-apa. Sebaiknya terserah Anda. Jadi saya bilang jual dan jual, nanti bangkrut dan setelah itu. Sesuatu yang mubah itu kembali kepada pilihan kita. Kalau Anda merasa tidak nyaman punya hutang, tapi saya katakan, bukan Abdurrahman bin Auf tadi memulai usaha besarnya tadi dari modal hutang, beli barang dengan tidak tunai, itu kan hutang, iya atau tidak? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kepada Tuhan, bagaimana cara menasihati orang tua yang masih tidak mau keluar dari ikut asuransi konvensional dan menghentikan hutang ribanya? Dan apa hukum kita sebagai Dan hutang ribanya apa? Dan hutang ribanya apa? tidak mau berhenti dari Hutang ribanya. hutang riba Terus dan tidak mau berhenti ikut dari asuransi konvensional? Dan apa hukum kita sebagai anak yang masih menerima uang dari orang tua? apa hukum? Kita yang masih menerima uang dari orang tua, karena kita masih belajar riba. Pertama, sebagai anak Allah telah menentukan kepada kita untuk tidak pernah mengangkat suara kepada orang tua, bahkan mengeluh. Uf itu artinya orang ketika bernapas berat, itu uf itu, bukan cis. Wala taqul lahuma uf. Dia tetap mengerjakan, angkat tuna ya, tetap. Ini pun dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai pun kalau mereka mengajak kita berbuat syirik, wa in jahadaka ala an tusyriki ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Tetap tidak ditaati kalau dia perintahkan. Ya. Maka kepada orang tua berhati-hati menyampaikan syariat Allah. Sampaikan dengan baik. Mungkin Anda ambil beberapa artikel dari buku saya tentang riba dan segala macam. Kopi saya izinkan di kopi untuk dakwah tadi ya, bukan kopi semuanya. Untuk dakwah tadi besar ukurannya, kalau mungkin di meja dia. Dan yang lebih penting dari itu,
di malam-malam waktu yang mustajab seperti malam terakhir berdoa kepada Allah agar orang tua mendapat hidayah. Kalau saja Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ibunya kafir, mencela Nabi, dia dengar langsung, tapi dia adalah terus orang yang berbakti kepada ibunya. Saking berat hidupnya dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan ibu Abu Hurairah, aku tidak bisa hidup ya Rasulullah. Ketika aku berada di majlismu ya Rasulullah, aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ketika aku sampai ke rumah, ibuku mencela agama Allah, mencela Allah dan Rasulnya, hancur hatiku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya ke langit dan berkata, Allahumma di ummi Abi Hurairah, Allahumma di umma Abi Hurairah, ya Allah berikan hidayah kepada ummu Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang dan sebelum menutup pintunya, ibunya mengatakan, bersabarlah. Bunyi kemercik air, lalu dibuka ibunya berkerudung dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sempurna kebahagiaan Yesus. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tentang beberapa pertanyaan tentang produk perbankan mengenai deposito syariah di bank syariah, deposito syariah, Bapak pilih akadnya berarti mudharabah kan ya? Nggak tahu ngerti. Ya. Ya, namanya produknya mereka namakan dengan mudharabah. Syarat mudharabah menjadi sah dalam syariat bila investor yang memiliki uang siap dan ada pernyataan akan menanggung kerugian, artinya akan berkurang uangnya kalau usahanya rugi. Umpamanya Bapak menyerahkan uang ke saya 1 miliar, Ustaz kelolalah jual beli buku atau jual beli herbal, Ustaz lah, saya putar. Tapi saya katakan dengan syarat setiap akhir tahun saya akan berusaha maksimal. Tapi setiap akhir tahun kalau untung ada laba kita bagi. Kalau tidak untung tapi rugi, berarti modal Bapak akan berkurang dari 1 miliar. Ya. Itu yang mudharabah syariah. Kalau yang terjadi di bank syariah pernah ada pernyataan bahwa uang nasabah yang didepositokan akan berkurang kalau sebesar porsi yang disetorkan kalau terjadi kerugian di usaha bank syariah. Pernah ada klausa itu? Tidak ada pernah. Ketika saya sampaikan ini kepada pemegang kebijakan di bank syariah mengatakan, kalau itu disampaikan nggak ada orang deposito lagi nanti Ustaz. Kata siapa tidak ada. Ya. Sekarang saya katakan, kalau Anda keluarkan akad seperti tidak akan ada rugi, berarti kerugian akan ditanggung oleh bank, berarti akadnya kor. Kalau akadnya kor ada pertambahan, maka tambahannya adalah riba. Ketakutan bank syariah tadi agar orang tidak supaya khawatir orang tidak mendepositokan dananya, menyerahkan dananya, ya tidak beralasan. Itu saya buktikan ketika teman-teman membutuhkan dana 9 miliar untuk membuat bisnis properti, membuat perumahan. Ya. Itu tapi tetap harus dikelola oleh lembaga keuangan mikro, BMT, dan karena OJK melarang mengumpulkan dana masyarakat bila tidak melalui lembaga yang resmi. Teman-teman atas nama ETA mengundang para teman-teman yang punya uang dengan kebutuhan 9 miliar. Kita sampaikan bahwa proyek ini butuh dana 9 miliar. Silahkan setor modal terkecil mulai dari 200 juta. Satu saham 200 juta. Ya. Dengan proyeksi kemungkinan
Untung yang didapat perkiraan dalam 2 tahun proyek ini sekitar 48% dari modal yang di-store. Itu kemungkinan. Berarti setahun 22% pertambahan. Ada deposito yang ngasih bunga riba 22%? Tidak ada. Paling mereka 7%, 8%. 8%, 7% riba. Ini 22% halal. Ya. Tapi dengan resiko kalau usaha ini gagal di luar kemampuan bisnis, di luar profesionalisme kami, maka setiap pemegang saham yang store uang tadi menanggung kerugian sebesar porsi modalnya. Itu pernyataannya. Tahu Anda apa yang terjadi? Dalam waktu 2 hari setelah diberitahukan dia diundang para investor tadi, dana terkumpul malah 20 miliar. Ada salah seorang jamaah bawa pakai tas jembok, buka uangnya, ini uang saya, kata dia, saya setorkan, saya murid ustaz di masjid Nurul Iman di Blok M Square. Saya daripada uang saya dibawa bantal dalam ini sebanyak 10 miliar, ini saya setorkan. Dia sendiri 10 miliar. Karena keuntungannya juga besar, tapi ruginya juga besar. Tapi kan resiko ruginya bisa diminimalisir. Walhasil, seperti yang saya katakan, saya masih ragu dengan produk deposito di bank syariah. Sebaiknya kalau Anda ingin menambahkan uang Anda, masuk beli saham yang halal. Mungkin ke teman, mungkin ke kerabat, lebih baik, tambahnya lebih tinggi. Ya. Kalau Anda ingin untuk masa depan biar aman, ambil di bank syariah produk tabungan wadiah yang tanpa pertambahan. Ada di beberapa bank syariah seperti itu produknya. Kemudian ada topik satu lagi, Ya. seperti suku retail yang merupakan negara. Suku retail negara. Apa boleh kita berpikir? Suku retail sebelum terbit dikeluarkan oleh bank-bank syariah, saya diminta oleh Kementerian Keuangan untuk mereka mendiskusikan hukumnya. Semenjak sebelum muncul, setelah muncul, dan kapanpun saya katakan hukumnya haram. Karena dia adalah pengelabuan dari obligasi. Skemanya sama, cuma nama-namanya syariah saja. Dan saya sudah sampaikan kepada waktu itu kepada Kementerian Keuangan ketika diminta untuk memperbaikinya. Ya, tapi Allah Ta'ala sepertinya sampai sekarang belum ada perubahan. Ada tadi produknya seperti Tadi perjanjian satu Bapak. Dia akan banyak terus insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kesempatan ini sudah 1 minggu saya tunggu Bapak. Masya Allah. Keluarnya Bapak masih bernasib baik. Saya pernah ke Batam memberikan seminar di BI Batam. Ada jamaah setelah dibuka pertanyaan, dia bilang, saya nelfon Pak Ustaz dan televisi Rojak ketika online sudah 3 tahun, alhamdulillah sekarang baru bertemu. Alhamdulillah. Anda baru 5 hari kan ya? Ini semacam studi kasus Bapak, jadi kita Ya. lakukan sebentar ya. Tahun 2008 saya adalah salah satu korban PHK. Tahun 2010 saya ditawarkan untuk menjual barang oleh si A dengan cara freelance. Saya meminta si A membuat surat perjanjian jual beli, tapi si A menolak karena alasan saya tidak punya jaminan. Kemudian dan saya pun punya jaminan dan saya mau saya pun menyatakan dengan jaminan. Kemudian saya mengikuti syarat yang disyaratkan oleh si A bahwa saya hanya boleh mengambil 10.000 sepasang. Syarat itu saya penuhi karena saya ketika itu terdesak ambil. Tahun pertama dan tahun kedua berjalan dengan lancar. Tahun ketiga barang ini sudah mulai bermasalah dan barang ini tidak laku lagi. Kemudian saya cari informasi di toko. Toko memberitahu bahwa barang saya adalah terlalu mahal. Karena terlalu mahal karena si A sudah mengambil untung
kemudian saya ambil plus 10.000 situ berpasang. Ternyata pernyataan ini saya komplain sama si A. Si A tidak menyoroti, si A tidak peduli. Kesimpulannya si A lebih banyak mengambil keuntungan daripada saya yang mengambil keuntungan, padahal biaya operasional saya yang tanggung sendiri. Dan hutang itu masih saya tanggung, Pak. Tidak tanggung besarnya, Pak, ratusan juta. Kemudian yang saya tanyakan sama Bapak adalah, bolehkah jual beli seperti itu menurut Islam? Yang kedua, bagaimanakah status utang itu? Kalau saya punya utang. Sebentar. Jual beli apa? Saya kurang jelas dari awal. Jual beli sepatu, Pak. Dia produksi sepatu. Dia produksi sepatu, Dijual. kemudian dikasihkannya sama saya, bawalah barang ini. Bawa dijualkan. Jualkan barang ini ke Ya kalau nggak terjual kembalikan ke dia. Kalau tidak terjual dikembalikan boleh, Pak. Tapi biaya saya tidak mungkin kembali lagi. Sekali putar saja saya jalan ke Bengkulu, kemudian ke daerah lain itu 5 juta, Pak. Berarti harus 150 pasang harus terjual satu strip. Kemudian barang ini lama-lama. Jangan jauh-jauh, jangan ke Bengkulu, sekitar sini aja. Kalau sekitar sini udah tidak bisa lagi, Pak. Kenapa? Kalau yang di Padang biasanya toko-toko sepatu juga udah langsung ke Bandung, Pak. Jadi kita hanya bisa. Kalau nggak bisa ya udah kembalikan ke dia, saya cari yang lain. Yang kesimpulannya barang kita terbawa sama saya lebih berhutang, Pak. Iya, ambil lagi barang kembalikan ke dia. Lo udah nggak ada hutang. Iya, barang itu bisa saya kembalikan, Pak. Yang hutang yang tertimbul akibat jalan itu bagaimana, Pak? Itu minta ke Allah, jangan minta ke saya. Agar dimudahkan Allah membayar hutang tadi. Artinya Bapak ke Bengkulu dengan biaya personal hutang sana sini. Iya. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya kan biaya. Jangan tambah hutang lagi, karena ini hutang sana sini tambah hutang barang lagi. Sekarang ya minta para tokoh-tokoh tadi, kalau bisa ada kerabat yang dekat Bengkulu atau mana, mereka ambil, kirimkan lagi ke dia sehingga tidak ada hutang Sudah lagi. saya lakukan, Pak. Cuma Sudah. hasilnya hutang masih ada hutang, Pak. Ya minta ke Allah agar dimudahkan membayar hutang. Adalah Zubair bin Al-Awwal. Ketika dia wafat, dia kaya raya. Zubair kaya raya, punya properti yang banyak. Yang saya tanya, Sebentar, mau saya jawab atau mau bertanya terus? iya, Pak. Ketika dia wafat, dia mengatakan kepada anaknya Abdullah bin Zubair, "Ya Abdullah, bapakmu memiliki hutang yang banyak. Dari mana muncul hutang dia? Dia adalah orang kaya dan orang percaya dengan dia, sehingga orang-orang yang pergi berbisnis, pergi berdagang ke Syam, kemana-mana, nitip uang kepada dia seperti yang saya katakan tadi." Lalu Zubair mengatakan, "Tidak, saya rubah akadnya menjadi akad qard, pinjaman. Ini pinjaman ini yang banyak menumpuk di tangan dia." Maka ketika dia wafat, pinjamannya itu lebih daripada 1.700.000 dinar. 1 dinar berapa? 2,5 juta. Kalikan saja. Berapa ratus miliar, berapa ribu miliar utang yang harus dia bayar. Karena bank sekarang ini, utang Anda sampai segitu? Tidak. Kemudian maka Zubair mengatakan, "Jual seluruh propertiku." Maka ketika Abdullah bin Zubair tadi mengatakan, "Jual propertiku, tutupi hutang-hutangku. Kalau saya wafat, hutang-hutang belum terbayar. Bila masih belum cukup, bacakan doa ke Allah." Bunyi doanya, "Ya Rabb Zubair, iqdi daina Zubair." Dan itu yang diamalkan oleh anaknya Abdullah bin Zubair. Ketika dia terus berusaha menjualkan barang properti, aset properti tadi untuk hutang, masih susah. Yang namanya properti kan tidak terlalu gampang menjualkannya. Sampai terjual dengan nilai sampai dengan 1,5 juta dinar. Ketika itu laku, apa yang dibaca doanya? Seketika tidak laku, "Ya Rabb Zubair, iqdi dain Zubair." Wahai Rabb Zubair, bayarkan hutang Zubair. Kata Abdullah bin Zubair, langsung laku barang tersebut. Langsung laku barang tersebut, terjual. Dan saya tutupi hutang-hutang bapak saya. Paham?
Intinya adalah berserah diri kepada Allah. Minta kepada Allah, Dia yang punya langit dan bumi ini, dan Dia yang mampu membayarkan hutang Anda. Saya tidak mampu, teman-teman lain juga mungkin tidak mampu. Kecuali ada yang berzakat, beli alam. Terus? Apakah boleh dalam agama Islam kita, orang yang berada di atas kita, enggaklah dia perpanjangan dia tangan kekuasaan dia dengan tiga. Bolehkah dalam agama Islam mengatakan bahwa orang yang di atas lebih besar mengambil keuntungan daripada orang yang di bawah, padahal dia menanggung risiko? Masalah keuntungan enggak ada masalah. Dia kan menanggung risiko dia. Kata siapa tidak menanggung risiko? Kalau enggak laku barang kan kembali ke dia. Anda akan kembalikan barang ke dia tadi, enggak? Hanya sebagai prinsip, Pak. Ya sisanya kemana? Ya habis jalan, Pak. Siapa yang makan di jalan sepatu? Uangnya habis jalan untuk. Ya berarti Anda yang tidak amanah. Ya. Artinya dari awal la qadarullah ma syaa fa'al. Seorang muslim kayyisun fatin, cerdas dan mawas diri di dalam berdagang dan dalam kehidupannya. Ya, bagaimana? Tentu sebelum Anda buat kontrak hitam di atas putih, lihat secara tinjauan syar'inya, lihat dari tinjauan bisnisnya, sehingga itu teman-teman di ETA, Erwan International Society, secara consulting itu keputusan syariah semua dari tangan saya. Tapi keputusan bisnis dan ekonominya ada dua anggota saya yang mereka satu S2 dari ITB Business Management dan satu lagi S2 dari Durham University di Inggris, sedang ambil program S3 di Unpad, sehingga tidak rugi orang secara dunia dan akhirat. Itu yang kami berikan bimbingan kepada kaum muslimin yang ingin mendapatkan bimbingan. Gitu. Boleh. Cuman berarti namanya selama ini Anda sedekah ke dia, dijualnya barang yang mahal-mahal ke Anda. Anda mau saja. Saya ada pasar. Hah? Ilmu saya tentang barang itu kurang. Nah, apalagi Anda tidak mengerti jenis barangnya. Yang namanya orang hidup sebelum melakukan sesuatu dia pelajari dulu pasarnya, dia ada nanti Pak. Kalau Pak mau kapan-kapan ya datang ke Jakarta belajar ke ETA tadi, kami sering melakukan pelatihan entrepreneurship syariah, ESP namanya, entrepreneur syariah. Baik, pertanyaan terakhir dari Ahwat, satu orang satu pertanyaan karena waktu kita sudah tinggal 5 menit. Silakan kepada Ahwat satu pertanyaan saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada apa? Ada apa? Rekan bisnis. Setiap bulan belanja kepada toko Anda. Terus? Dia belanja dengan Anda tunai. Dia belanja dengan tunai apa tidak? Tunai. Dari pinjam ke bank riba. Boleh. Kalau ragu bawa ke sini uangnya. Kan anda ragu kan ya, sini uangnya saya yang makan. Allah barik fiik. Yang haram akad dia pinjam ke bank dengan cara riba, tapi uangnya tidak haram di tangan dia. Ini konsekuensinya kalau anda ragu, jangan hidup di Indonesia. Karena semua fasilitas umum Indonesia dipinjam dari uang World Bank dengan cara riba, ya atau tidak? Anda di Indonesia pernah ragu masukin anak ke sekolah negeri? Enggak, kenapa ketika ini Anda ragu?
Ya. Yang beli rumah dan sudah selesai utang ribanya. Kalau Anda mengatakan ragu, berarti rumahnya tidak halal. Yang haram adalah akad ribanya, tetapi uangnya tidak. Maka bila Anda bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, tutup hutang ribanya, tidak ada lagi hutang ribanya, sisa rumah adalah halal. Karena di sini ada dua akad. Pertama, akad pinjam meminjam atau akad kredit. Yang kedua, ada akad riba, yaitu Anda pinjam, ada bayar bunga di awal, kemudian ada bayar denda keterlambatan bunga di akhir kalau terlambat bayar angsuran. Ini persyaratan. Yang akad jual belinya, akad pinjam minjamnya halal, berarti uangnya halal. Yang riba adalah akad ribanya dia itu, kan itu tidak nempel di uangnya. Paham? Kalau masih ragu juga, sini uangnya. Alhamdulillah sudah tidak ragu. Alhamdulillah. Mungkin penutup dari Ustaz, penutup karena kita sudah bisa. Penutup. Pada ikhwan yang tergerak di bidang usaha dan bisnis bisa mengenai panitia untuk ikut serta yang bukan, walaupun tidak terbuka umum, terutama bagi usaha atau bisnis. Silakan. Ya, subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.